dites untuk dua kelompok data dari dua kelompok sampel atau tidak berpasangan. Jika analisis data dalam penelitian dilakukan dengan cara membandingkan dua kelompok sampel atau membandingkan data antara kelompok eksperimen dengan kelompok kontrol atau membandingkan peningkatan data kelompok eksperimen dengan peningkatan data kelompok kontrol. Rumus dapat digunakan adalah sebagai berikut ya. Nah, ini rumusnya ya. Ini rumus, bisa Anda gunakan rumus ini. Rumus ini ada di buku Handout Statistik yang sudah Pak bagikan sama kalian beberapa minggu yang lalu. Ini rumusnya ini yang Bapak lingkar kuning ini ya. T hitung sama dengan rata-rata X1, rata-rata X2 ya. X1 ini dari tabel bantu kita lihat di atas ini dia. Nah, ini tabel bantu nilai dari post-test metode interval ekstensif ya dengan metode FATLEC ya. Contoh skripsinya judulnya adalah pengaruh latihan metode interval ekstensif dan metode FATLEC terhadap daya tahan kecepatan wasit sepak bola. Ini judul skripsinya. Ini nilai post-testnya ekstensif, ini nilai post-testnya FATLEC ya. Kita bantunya dan jumlahkan X1 sebagai intensif, FATLEC sebagai X2. Anda jumlahkan jumlahnya ini ya. Jumlahnya main rata-rata, ini sangat penting sekali rata-rata ini, karena di rata-rata ini kita akan masukkan ke rumus. Kemudian Anda masukkan ke dalam rumus ini untuk melihat perbedaan dari dua metode latihan Anda. Nanti skripsi Anda dua metode latihan, dua metode mengajar ya. Anda lihat perbedaan dengan T hitung dengan rumus ini. Anda masukkan ini 29,12 30,17 ya. Ini asal di sini main X1 main X2 rata-ratanya. Anda bandingkan berapa atau Anda kurangi berapa perbedaannya. Nah, ternyata perbedaannya 1,05. Ini hasilnya 84,46 291. Anda masukkan akarnya, dikuadratkan, karena penelitian kalau statistik sedikit aja kita salah angka maka kita akan salah semuanya. Nah, setelah kita cari dapat 105 akar 3,55 ditambah 5,73 per 90. Kita hitung 105 per 0,332 didapatkan 3,28. Nah, kita ambil kesimpulan lagi. Dengan menggunakan derajat kebebasan DKN kurang 2 20 kurang 2 sama dengan 18 nih ya. Dan taraf signifikan alfa 0,05, maka diperoleh T hitung 3,28 besar T tabel sama dengan 2,101. Hipotesis yang menyatakan bahwa terdapat perbedaan pengaruh metode latihan interval ekstensif dan metode FATLEC terhadap kemampuan daya tahan kecepatan wasit sepak bola dapat diterima kebenaran dengan mengatakan HO ditolak dan H terima karena T hitung lebih besar daripada T tabel. Itu untuk rumus yang bisa kita gunakan. Kemudian ada rumus kita yang kedua ya. Rumus kita yang kedua ini sesuai dengan buku statistik juga sudah bagikan. Nah, ini dia. T hitung sama dengan Yay, taman sakit. Yay, taman sakit. Nah, MI kurang M2 SE MI kurang M2. Keterangannya ini. Jadi rumus dalam buku ini SMI kurang M2 sama dengan akar SMI kuadrat ditambah SMM2 kuadrat. SMI kuadrat caranya standar deviasi per akar N dikurang 1. SEM2 kuadrat standar deviasi 2 per N kurang 1. Contoh, ini contoh ke judul ya. Misal tujuan penelitian adalah untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan kemampuan membaca antara siswa sekolah dasar SD anak petani dengan siswa SD anak nelayan. Untuk tujuan tersebut, peneliti melakukan tes kemampuan membaca terhadap 20 orang siswa SD sebagai sampel. Jadi dari 10 orang anak petani kelompok 1 dan 10 orang anak nelayan kelompok 2.
Hasil tes dinyatakan dalam bentuk skor membaca sebagai berikut. Nah, ini skornya. Ini skor membaca anak petani ini skor membaca anak nelayan. Nah, kita masukkan ke tabel bantu. Untuk menganalisis data tersebut dengan T-test dapat ditempuh dengan langkah-langkah sebagai berikut. Nah, menyelesaikan tabel kerja untuk mean dan standar deviasi. Nah, ini tetap Anda buat ini. Caranya seperti ini ya. Ini X1 nilai anak petani, ini anak nelayan ya. Nah, ini 11 ini datangnya dari mana? 11 ini datangnya adalah X1 dikurang dari rata-rata ya. Berapa bedanya dengan rata-rata? Nah, bagaimana rata-rata? Ini datanya men. X1 jumlah ini semuanya 360 dibagi E-nya berapa? 10. 360 bagi 10 sama dengan 36. Jadi min 11 ini datangnya 25 dikurang rata-rata. 25 kurang 36 sama dengan min 11 ya. Sedangkan untuk rata-rata X2 itu 30. Nah, ini nilainya kan 30 nih. 30 kurang 30 sama dengan 0. Dan 121 di mana datangnya? Min 11 ini dikuadratkan 121. 0 dikuadratkan. Begitu sampai sini 31 36 kurang 31, 31 kurang 36, 40 kurang 36, 28 kurang 36. Begitupun pula di sini 32 dikurang 30 sama dengan plus 2, 40 kurang 30 sama dengan plus 10. Nah, ini tabel bantu untuk mencari T-test ya. Kemudian setelah dapat kita mean-nya, rata-ratanya, kita masuk yang keempat lagi. Mencari standar deviasi dari kelompok 1 dengan rumus standar deviasi 1 sama dengan sigma X I dikuadratkan per N kurang 1 sama dengan berapa tadi? Ini jumlahnya berapa? 412. 412 dibagi dengan 10 sama dengan 412 akar 41 sama dengan 6,47. Kita dapatkan standar deviasi dari kelompok 1. Lanjut ke kelompok 2, standar deviasi kelompok 2 langkah kelima. Sigma X 2 dikuadratkan per N 220 per 10 sama dengan 22. Akar 22 sama dengan 4,69. Kita sudah dapat standar deviasi yang kedua. Setelah SD itu kita masuk ke langkah ke-6. Mencari standar error mean kelompok 1 dengan rumus SEMI sama dengan SD standar deviasi 1 per N kurang 1. Berapa yang dapat tadi standar deviasi 1? Nih. 6,42. Kita masuk ke sini. 642 per 10 dikurang 1 sama dengan 642 dibagi akar 9 sama dengan 3, 214. Kita dapat SEM1. Begitu pula kita cari SEM2. SD standar deviasi yang kedua N dikurang 1. Berapa tadi SD yang kedua? 469. 469 dibagi akar 10 dikurang 1 sama dengan 469 per akar 9 berarti 3 ya. Nah, kita dapat 1,56. Itu SEM2 156. Kita masuk ke langkah ke-8. Kita masuk ke rumus. SEM1 sama dengan M2 sama dengan akar SEM1 kuadrat ditambah SEM2 kuadrat sama dengan 2,14. Ini SE tadi ya, ini 2,14. Ya, kita masukkan nomor 1,56 dikuadratkan sama dengan 7,01236. Berapa hasil akarnya? 2,648. Nah, setelah itu kita masuk ke rumus yang ke-9. Kita masuk ke rumus yang cari T-nya. M1 kurang M2 per SE M1 kurang M2 sama dengan 36 dikurang 30 per 2 bagi 2,648 sama dengan 2,265. Mencari harga T tabel. Harga T tabel sering juga disebut T teoretik, yaitu harga T pada tabel student T. Pedoman mencari harga T tabel yaitu derajat kebebasan DB dan taraf signifikan yang ditetapkan si peneliti. Derajat kebebasan diperoleh dengan rumus DB N kurang 2. Pada contoh ini DB sebenarnya 20 bagi 2 kurang 2 sama 18. Jika hipotesis nihil diuji pada taraf signifikan 5%, maka harga T tabel diperoleh 2,10. Nah, langkah ke-11 membandingkan T hitung dengan T tabel. Dari hasil kerja di atas diperoleh harga T hitung 2,265 dan T tabel 2,10. Dalam hal ini ternyata T hitung lebih besar daripada T tabel, karena itu itunya signifikan. Setelah kita dapat ke
langkah ke-11 kita lanjut ke 12, menarik kesimpulan. Oleh kerana terhitung signifikan, maka dapat ditarik kesimpulan terdapat perbezaan yang signifikan kemampuan membaca antara siswa anak petani dengan siswa anak nelayan. Kemampuan membaca anak petani lebih baik daripada anak nelayan. Itu pembahasan mengenai tes pada dua sampel yang berbeda. Sambungan dari statistik kemarin. Rumusnya ini. Nah, Anda turuti langkah-langkahnya dengan baik, maka Anda akan lancar dalam mencari tes. Anda nanti skripsi Anda misalnya pengaruh metode latihan global dan metode latihan sirkuit terhadap kondisi fisik pemain PSUIR, misalnya contohnya seperti itu. Ya, taman. Sekian yang dapat sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.